Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Aziz Kurniawan MPD selaku dosen pengampu mata kuliah aplikasi statistika pendidikan. Perkenalkan, nama saya Lutfi Putri Anggraini, kelas 4 PGMI C dengan NIM 23411405118. Di sini saya akan menjelaskan dan menentukan nilai dari data yang telah ditentukan, yaitu min, median, modus, D8, D7, P28, P68, Q1, dan Q3. Oke, langsung saja. Yang pertama kita akan mencari nilai max, yaitu max rumusnya sama dengan kurung buka, blok semua data, lalu klik enter. Sebentar. Max di sini 97 ya. Oke, selanjutnya kita akan mencari min dengan rumus yang sama, yaitu kita sama dengan klik min, kurung buka, lalu kita blok, enter. Jadi 35. Lalu kita menentukan rentang. Nilai rentang itu sama dengan nilai max dikurangi nilai min, yaitu sama dengan 62. Lalu kita mencari nilai n, yaitu sama dengan kita ketik kaunta ya ini. Lalu kita blok semua data. Sebentar. Lalu blok semua data, lalu enter. Hasilnya 120. Oke, selanjutnya kita akan mencari 3 ditambah 3,3 log n ya, dengan cara log n, rumusnya yaitu sama dengan log dikali tutup buka kurung, nilai n kita klik, lalu tutup kurung, menjadi 2,7918 ya. Oke, selanjutnya kita mencari 3,3 log n sama dengan 3,3 dikali nilai log n sama dengan ini ya nilainya ya. Oke, selanjutnya 1 ditambah 3,3 log n sama dengan 1 ditambah nilai 3,3 log n ini, kita klik lalu enter, dan hasil yang ini. Oke, lalu kita mencari nilai P, yaitu nilai sama dengan nilai rentang dibagi dengan nilai yang tadi, 1 yang 78 ini. Itu kita bulatkan menjadi 789. Oke, selanjutnya kita akan mencari nilai. Nah, sebelum kita mencari nilai, kita harus lihat dulu ini. Nilai itu dilihat dari nilai yang terkecil hingga nilai yang terbesar. Oke. Nah, nilai terkecil yaitu 35 ditambahkan 8. Kenapa 8? Karena data ininya 8, jadi kita tambahkan 8 menjadi 42. Lalu 43 menjadi 50. Nomor 3 51 menjadi 58. 58
Lalu yang keempat 59 ke 66. Yang kelima 67 ke 74. 74. Lalu 74 75 ke 82. Terus 82 83 ke 90. Lalu yang terakhir 91 ke 98. Oke, kalau sudah tinggal kita menentukan frekuensi. Nah, cara untuk menentukan frekuensi yaitu awalnya kita blok dulu sampai bawah. Lalu kita ketik sama dengan, kita tulis frekuensi seperti ini, nanti kita muncul. Kita klik 2 kali, lalu blok semua data. Lalu kita lihat di laptop kalian masing-masing, di sini ada tanda titik dan koma, tapi jika ada ada tanda koma saja, maka ikuti saja yang ada di laptop. Nah, berhubung ini titik koma, kita ikuti titik koma, lalu kita blok 42 sampai bawah. Sebentar. 42 sampai bawah. Lalu tutup kurung. Lalu kita klik bersamaan antara Ctrl, Shift, dan Enter. Seperti ini ya. Nah, hasilnya akan otomatis. Oke, selanjutnya kita X1. X1 yaitu caranya sama dengan buka kurung 35 ditambah 42. Lalu tutup kurung dibagi 2. Kenapa dibagi 2? Karena nilai tengahnya yaitu 2. Oke, setelah itu Enter. Nah, setelah itu kita tarik untuk mengisi yang di bawah ini. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Nah, sebelum kita melanjutkan ke sana, kita juga harus menentukan data frekuensi ini valid atau tidak. Nah, caranya yaitu kita klik sama dengan, kita ketik zoom, klik ini, lalu kita klik ini juga, klik sampai bawah, blok ya, Enter. Sebentar. Enter. Nah, hasilnya 120 ya, teman-teman ya. Berarti ini datanya sudah valid kenapa? Karena di N-nya saja 120. Jadi data ini sudah termasuk data yang valid. Oke, selanjutnya untuk menentukan X ini sama dengan frekuensi 4 dikali dengan 38,5. Enter. 154. Nah, kita tarik ke bawah untuk mengisi yang di bawah ini. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Dan ini juga untuk menentukan hasil ininya, kita sama aja dengan tadi ya, rumusnya sama dengan ketik zoom, lalu kita blok. Nah, habis blok kita Enter. Hasilnya 9196 ya. Oke, selanjutnya untuk menentukan JF itu caranya kita klik 4, lalu sama dengan 4 kita klik ditambah ya, ditambah 6 frekuensi sama dengan 10. Nah, kita klik dari sini sampai bawah untuk mengisi otomatis. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita menentukan nilai setengah N. Nah, setengahnya N ini caranya adalah kita klik 100 sama dengan kita klik 120, lalu dibagi 2, kita klik Enter. Hasilnya 60 ya. Nah, setelah itu kita mencari JF dan juga mencari F, mencari P, dan mencari B.
Nah, caranya untuk mencari CF ini kan sudah ada CF yang ada di sini ya, teman-teman ya. Nah, untuk CF ini yang mendekati 60 ini itu kan 72. Berarti atasnya itu kan 52 ya, teman-teman ya. Berarti di sini CF-nya 52. Oke, selanjutnya F-nya ini 20 karena urutannya ini, jadi CF-nya 20. Setelah itu P-nya 8, data ini kita tulis 8, lalu B-nya 75 ya, datanya tadi ya 20 ya. Sama dengan dulu 75 kita klik, maka dikurangi 0,5. Lalu kita klik enter, hasilnya 74,5. Setelah itu kita klik median, kita mencari min ya, dengan cara sama dengan hasil 9196 kita klik, lalu dibagi dengan N, lalu kita enter, hasilnya 76633 ya. Lalu kita mencari median. Nah, mencari median itu ada rumusnya, yaitu sama dengan B ditambah, lalu kita kurung buka 3 kali, ditambah setengah ya, ditambah setengah, lalu dikurangi JF, lalu tutup kurung, lalu dibagi F, lalu tutup kurung lagi, lalu dikali P. Nah, kita enter ya. Nah, hasilnya 77,7. Oke, selanjutnya kita juga menentukan LO. LO B1 dan B2 dan P. Untuk menentukan LO, ini juga buat teman-teman ya, karena LO itu apapun itu dikurangi 0,5. Jadi LO-nya tadi 75, ini 75 ya urutannya ya. Sama dengan 75 dikurangi dikurangi 0,5 sama dengan 74, sebentar. Sama dengan 67 dikurangi 0,5. Hasilnya 66,5. Nah, untuk B-nya kita cari nih di sini nih. Untuk B-nya 29 ya, sama dengan 29 dikurangi 10 sama dengan 18 ya, 19 ya. Oke, B2 nya 29 dikurangi 20, enter. Salah, dengan 29 dikurangi 20, enter. Hasilnya 9 dan P nya tadi ini ya 8. Oke, nah untuk menentukan modus itu dengan cara sama dengan cara, bentar ya teman-teman ya, dengan cara sama dengan, agak rumit nih, LO nya kita klik ya, lalu kita tambahkan, habis ditambahkan kita kasih kurung buka 2 kali, lalu kita tambahkan setengah, tambahkan B1. Setelah B1 kita tutup kurung, setelah itu kita bagi dengan B1 lagi. Setelah itu
tambah B2 kurung tutup, lalu dikali P, lalu enter ya, lalu tutup kurung lagi, enter. Sebentar, hasilnya modusnya itu 71,93. Oke, selanjutnya kita mencari D8 ya teman-teman ya. Untuk mencari D8 yaitu dengan rumus sama dengan D8 itu adalah hasil dari 8 dan 7 ya. Desil itu adalah data yang sudah diurutkan menjadi 10 bagian sama besar. Nah, caranya 8 dibagi 10 dikali N, nilai N. Nah, sama dengan 96 ya. Dan kita juga menentukan CF, menentukan F, menentukan P, lalu LO, lalu D8. Nah, untuk menentukan CF ini ya, untuk menentukan CF-nya ya 96 ini kan 120 ya, berarti sih ya, mendekatinya ya, berarti 94 atasnya ya, jadi CF-nya 94. Nah, F-nya itu 26, F-nya 26. Oke, P-nya 8, LO-nya ingat ya tadi ya, LO itu selalu dikurang 0,5, jadi LO-nya kita klik sama dengan klik 91, tulis 91 dikurangi 0,5 ya, begini ya. Lalu D8-nya sama dengan L0 ditambah kurung buka 3 kali, lalu D8 kita klik dikurangi CF lalu tutup kurung dibagi F, lalu tutup kurung dikali P, tutup kurung, enter. Berapa ini? Oh, sebentar ya, kita ulangi. Sama dengan nilai ini kita tambahkan, lalu kita bikin buka kurung 3 kali, lalu tambahkan D8 dikurangi CF ditutup kurung, lalu dibagi F, tutup kurung lagi, dikali P, tutup kurung. Oke, hasilnya 91, kita inikan dulu, hasilnya 911154 gini ya. Nah, seterusnya rumusnya itu sama, cuman diganti ininya saja. Ini berarti D7 ya, D7 rumusnya sama, yaitu 7 dibagi 10, dibagi 10 dikali nilai N. Oh, sebentar, belum diinin. Sama dengan 7 dibagi 10 dikali
nilai N. Nah, seperti ini ya, enter. Hasilnya 84. Nah, untuk CF-nya kita cari lagi. CF, lalu F, lalu P, LO, dan D3, D8, D7. D7. CF-nya karena ini 84, berarti di antara ini ya 94 ya. Berarti atasnya 72, berarti CF-nya 72. Nah, untuk F-nya berarti 22. Ya, 22. Sedangkan P-nya 8. LO-nya itu kita sama dengan 91. 9. Sebentar. LO-nya 67. Kenapa 67? Berarti ini ya 90. 72 berarti L ininya 83 dikurangi 0,5 82,5. Iya bener ya. Lalu D7 nya sama ya, sama dengan LO, nilai LO ditambah kurung buka 3 ditambah D7 dikurangi CF tutup kurung dibagi F lalu tutup kurung lagi dikali P tutup kurung dengan hasilnya 8636 gitu ya. Oke, selanjutnya ada P28. Nah, P28 ini sama ya. Karena P28 ini karena persentil jadinya pakai 100. Jadi sama dengan 28 dibagi 100 lalu dikali N, nilai N. Nah, sama dengan 33,6. Oke. Di sini juga kita menentukan CF-nya, menentukan F-nya, menentukan P, menentukan LO dan P28. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Nah, untuk CF-nya 28 berarti yang mendekati yaitu kan 52. Jadinya atasnya 23. Berarti ya CF-nya 23. Sedangkan F-nya 29. P-nya P-nya 8, LO-nya sama dengan 67 dikurangi 0,5 sama dengan 66,5. Nah, untuk ininya sama dengan sama ya, itunya rumusnya yang tadi ya, sama dengan LO ditambah kurung buka 3 kali, lalu kita klik P28, terus kita kurangi CF, lalu kurung tutup dikali sebentar 3 kali, lalu kita P23 dikurangi CF tutup kurung dibagi F lalu tutup kurung lagi dikali P
lalu tutup kurung, enter. Hasilnya 694,241. Oke, selanjutnya ada P68. Sama rumusnya ya teman-teman ya, dengan dasel ini ya. Sama dengan 68, karena ini 68 jadi kita tulis 68 dibagi 100 dikali nilai N. Enter. 81,6. Oke, di sini juga kita mencari CF, mencari F, mencari P, mencari LO. Oke, ininya kurang ya. Karena ininya kurang, kita tambahkan. Ini juga ya. Nah, jika sudah, kita menentukan CF. Yang mendekati 68 itu yaitu 94. Nah, atasnya adalah 72, berarti 72. Sedangkan F-nya itu 8 ya. 80. Sedangkan F-nya itu 22. P-nya 8. LO-nya sama dengan 83 dikurangi 0,5. Jadinya 82,5. Nah, untuk P68 ini sama yang tadi ya, rumusnya sama dengan LO kita klik, ditambah, terus kita tambahkan kurung buka 3 kali, lalu kita klik P68, lalu kurangi CF, tutup kurung, dibagi F, tutup kurung, dikali P, lalu tutup kurung lagi, kita enter. Hasilnya 85,9903. Oke, selanjutnya Q1 sama ini, makanya 1/4 ya, sama dengan 1/4 dikali N dikali nilai N, jadinya 30. Lalu kita juga di sini mencari CF, mencari F, mencari P, mencari LO, dan mencari Q1. Nah, untuk menentukan CF ini kan 30, yang mendekati 30 itu kan 52 ya, jadi di atasnya ya 23. Ini 23. Lalu F-nya 23, berarti ini 29. P-nya 8. Oh, salah. 29. P-nya 8. LO-nya sama dengan 67 dikurangi 0,5. Enter. Jadi hasilnya 66,5. Sedangkan Q1 nya sama ya, rumusnya ya, sama dengan kita klik LO nya, ditambah kurung buka 3 kali, terus ini, terus kurangi F,
kurangi F kurung tutup, terus dibagi F diturung tutup dikali P kurung tutup, enter. Hasilnya 68431. Oke, selanjutnya yang terakhir yaitu Q2. Q2 itu sama dengan 3/4 dikali N, nilai N ya, dikali nilai N, maka enter, jadinya 90. Dan di sini juga menggunakan CF, menggunakan F, menggunakan P, LO, Q1, Q2. Nah, untuk CF nya untuk yang mendekati 90 itu kan 72 ya, 72 atasnya, berarti 72, F nya 22, lalu P nya 8, terus LO nya sama dengan 83 dikurangi 0,5 sama dengan 82,5. Lalu Q2 nya sama ya, rumusnya ya, sama dengan LO ditambah 0,3, lalu di ini klik dikurangi F kurung tutup dibagi F kurung tutup kali P dikali P 8 kurung tutup lagi, enter. Nah, yes. Sebentar ya, kita coba ulangi lagi. Sama dengan LO ditambah kurung buka 3 kali itu 23, lalu diklik Q2 nya dikurangi CF tutup kurung, lalu dibagi F tutup kurung dikali P tutup kurung, enter. Hasilnya 890455. Nah, berarti di sini kita bisa mengisi data ini, yaitu 76,63, lalu mediannya 77,7, modusnya 71,93, lalu D8 nya 91,1, D7 nya 86,9, sedangkan P28 nya 69,4, lalu P68 nya 86, P68, 86, 85. Bentar ya. Coba ini dibulatkan menjadi 86 ini. Oke, 86 86,0, P6 86,0, Q1 nya 68,4, Q2 nya 89,0. Nah, seperti ini ya teman-teman ya.
77,7. Nah, ini kita kasih warna. Kasih warna biar jelas. Gini ya. Nah, seperti ini. Oke, ini hasilnya sudah kita temukan. Nah, mungkin cukup sekian ya dari saya sendiri yang sudah mengerjakan ini semuanya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.